Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan, salah satu dosen di STID Sunan Giri Bima di program studi Pendidikan Agama Islam. Sekaligus termaksud salah satu peserta short course peningkatan kompetensi dosen pemula tahun 2023. Pada hari ini, Senin tanggal 4 September, saya akan membuat video pembelajaran yang merupakan salah satu tugas di short course PKDP tahun 2023. Nah, pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran di semester 5 pada mata kuliah Masailul Fiqhiyah dengan materi abortus dalam pandangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Untuk sebelum kita masuk ke materi, mungkin seperti biasa saya absen dulu. Muhammad Irfan, Marsina, Aida, Saiful, aman semua ya? Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan keempat ini kita akan mendiskusikan tentang abortus dalam pandangan Islam, ya, abortus dalam pandangan Islam. Karena yang kita tahu selama ini abortus itu pasti dia berkaitan dengan medis doang, ya. Kita tahu aborsi itu ya cuma berkaitan dengan medis saja, tanpa kita mengetahui ternyata ada juga hukum-hukum yang berkaitan dengan hal ini. Ya, apakah dia diperbolehkan atau dia tidak diperbolehkan, dan banyak di kalangan masyarakat kita yang belum memahami tentang hukum aborsi ini, banyak sekali, sehingga ada beberapa masyarakat kita karena ketidakpahamannya mereka biasanya melakukan aborsi itu tanpa ada unsur atau melakukan aborsi itu nggak punya alasannya, ya. Hanya melakukan saja apalagi ketika ada adik-adik kita ketika dia hamil di luar pernikahan, biasanya mereka melakukan aborsi. Itu bagaimana sih hukumnya? Kita belum tahu bagaimana hukumnya, pandangan Islam itu seperti apa. Sedangkan ada juga ibu-ibu yang melakukan aborsi, ya. Contoh, misalnya ada kasus ini adik-adik sekalian, ya. Ada kasus ketika medis memberikan pilihan kepada satu keluarga, apakah ini yang bisa diselamatkan antara orang tua dan bayinya. Yang mana kira-kira yang diselamatkan? Hanya bisa menyelamatkan salah satu. Ini vonis dari medis, ya. Yang bisa diselamatkan hanya satu. Kalau dipaksa untuk selamatkan dua-duanya, besar kemungkinan dua-duanya nggak selamat. Maka yang bisa diselamatkan cuma satu saja. Nah, bagaimana pandangan Islam seperti ini? Apakah yang diselamatkan itu adalah bayinya atau justru ibunya? Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita diskusikan, ya. Bagaimana juga pandangan-pandangan para alim ulama kita. Kita tahu, kita kenal bahwa kita memiliki 4 mazhab. Apa saja? Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Nah, bagaimana pandangan keempat mazhab ini? Ini juga perlu kita diskusikan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada nggak kira-kira dari kalian yang sepintas mengerti tentang apa sih aborsi itu, abortus itu? Ada yang paham kira-kira? Ya, Irfan, apa kira-kira? Kalau aborsi itu menggugurkan bayi, menggugurkan anak. Iya. Nah, kalau dalam pandangan Islam kan menggugurkan anak sama membunuh. Berarti kalau membunuh itu kalau dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 itu kan
diharamkan membunuh Iya. nyawa. Jadi kalau pandangan itu membunuh kan diharamkan, berarti aborsi itu diharamkan. Ya. Jadi aborsi itu dia diharamkan, ya. Tepat juga, ya, benar, ada benarnya. Ada pandangan yang lain kira-kira? Ya? Ada? Ya. Siapa? Leni Marina, ya. Memang di dalam Islam itu aborsi itu adalah haram, tapi tidak semua yang dilakukan itu sesuai dengan yang dianjurkan. Ada juga yang tidak haram, yang maksudnya tidak. Ya berarti ada yang enggak. Ada bertolak belakang dengan itu. Berarti kalau Irfan tadi mengatakan bahwa murni haram ya, ya, karena membunuh. Kita tahu dalam Islam membunuh satu nyawa itu sama dengan membunuh semua umat manusia, ya. Tetapi Leni mengatakan enggak seharusnya seperti itu. Nah, ini juga yang menarik yang perlu kita diskusikan. Ya, adik-adik sekalian, ini kalau tadi kita melihat bahwa itu pandangan menurut versi kita masing-masing. Sekarang kita melihat dulu teorinya abortus itu apa sih? Nah, kita lihat bahwa abortus itu adalah pengguguran atau pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat bertahan di luar rahim, ya. Ini definisi secara teori, ya. Jadi teorinya mengatakan bahwa aborsi itu adalah mengeluarkan janin, ya, mengakhirkan janin. Padahal janin ini kondisinya dia belum bisa hidup di luar rahim. Itu yang dinamakan dengan aborsi. Nah, sekarang kita perlu juga melihat bagaimana sih pandangan ahli berkaitan dengan abortus ini, ya. Yaitu kita juga perlu melihat bagaimana pandangan medis, bagaimana pandangan moral dan etika, dan yang lebih jauh lagi nanti kita akan mendiskusikan tentang bagaimana pandangan agama berkaitan dengan abortus ini. Ya, sekarang coba kita lihat dulu, ya. Jadi ini pandangan medis dan kesehatan. Jadi kalau ahli medis dia cenderung berfokus pada aspek kesehatan dan keamanan ibu dalam pengambilan keputusan tentang aborsi. Jadi mereka berargumen bahwa aborsi itu harus menjadi opsi yang tersedia bagi wanita dalam situasi-situasi tertentu. Jadi Irfan, jadi kalau medis dan kesehatan mengatakan bahwa aborsi itu dia dibutuhkan juga dalam kehidupan itu, ya. Dibutuhkan juga, diperlukan juga. Nah, dia harus disediakan untuk wanita-wanita dalam kondisi tertentu, situasi tertentu. Nah, situasi seperti apa yang medis ini mengambil langkah untuk aborsi? Nah, ini juga yang kita akan diskusikan nanti, ya. Karena kita tahu bahwa kecanggihan zaman sekarang ini kan luar biasa sekali. Kalau zaman dulu mungkin zaman-zaman Rasulullah, apalagi kita waktu masih kecil itu kan paling mengetahui usia janin itu kan ada namanya dukun anak, ya. Nah, dukun anak itu biasanya yang memprediksi ini usianya sekian, ya. Terus anaknya laki-laki atau perempuan, terus melahirkan sekitar sekian, kan seperti itu kalau dulu. Dan itu teori yang dibikin sama dukun anak ini dia nggak pasti, ya. Kalau kita mengatakan bahwa 30-70% lah perbandingannya, 30%-nya benar, 70%-nya ya nggak sesuai dengan perkataan. Tetapi kalau medis, karena alatnya semakin canggih, untuk usia janin dalam kandungan aja itu belum besar aja itu sudah diketahui bagaimana kondisinya, ya. Apakah plasenta letaknya rendah sehingga harus dioperasi dan lain sebagainya macamnya. Ini kan semakin canggihnya dunia kan seperti itu sekarang. Jadi memudahkan kita sebagai penggunanya, ya. Nah, jadi kalau medis mengatakan bahwa ada situasi-situasi bahwa wanita itu perlu untuk melakukan aborsi, ya. Nah, ini ada alasannya, ya, ada alasannya. Kemudian kita lihat lagi, ya, bagaimana sih pandangan etika dan moral,
Nah, ini ya, bagaimana pandangan etika dan moral berkaitan dengan aborsi ini. Jadi kalau beberapa ahli itu dia berpendapat bahwa janin itu memiliki nilai moral dan hak atas kehidupan sejak awal konsepsi, ya. Jadi kalau pandangan etika dan moral ini jadi dikatakan bahwa perempuan yang sedang hamil itu terserah kepada dia mau melakukan apa terhadap janinnya. Dia mau aborsi, mau apapun itu terserah dia. Kenapa? Karena yang punya tubuh itu adalah ibu itu. Ya, ini pandangan etika dan moralnya. Ya, sehingga dia mau melakukan aborsi dengan alasan atau tanpa alasan, dia bebas melakukan. Silakan. Ya, nggak ada halangan begitu. Tetapi, nah ini lagi beberapa ahli berpendapat bahwa janin itu kan kalau udah janin berarti dia merupakan manusia, makhluk juga, manusia juga. Ya, apalagi ketika sudah berusia 4 bulan sudah ditiupkan ruh, ya, sudah menjadi manusia. Ya, makanya dikatakan bahwa janin itu memiliki nilai moral dan hak atas kehidupan sejak awal konsepsi, sehingga aborsi dianggap sebagai pembunuhan. Ya, jadi ada perbedaan di sini ya. Kalau yang pertama tadi mengatakan apa? Ya, terserah ibu itu mau melakukan apa terhadap janinnya karena itu tubuhnya dia. Tetapi pandangan yang lain mengatakan bahwa ya itu janin yang dalam perut itu dia juga memiliki hak atas kehidupan sejak awal konsepsinya itu kan seperti itu. Ya, ini pandangan moral dan etika dan moral. Sekarang adik-adik sekalian, inilah yang lebih penting lagi yang perlu kita diskusikan. Apa itu? Pandangan Islam tentang aborsi, ya. Tentu adik-adik sekalian, ketika kita berbicara tentang Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan pendapat, ya seperti tadi, ya. Di awal aja tadi itu Ivan mengatakan bahwa aborsi itu jelas diharamkan apapun alasannya. Sedangkan si Leni mengatakan, oh lihat dulu kondisi, ada kemungkinan dia diperbolehkan. Nah, ini perbedaan-perbedaan pendapat, ya. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita di Islam, ketika kita melihat perbedaan-perbedaan ini, tentu kita pasti melihat bagaimana pandangan para ulama kita, imam mazhab ini, ya. Karena yang menjadi patokan kita, ya, di dalam mengambil suatu hukum itu adalah 4 mazhab ini, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Ini yang menjadi patokan kita dalam mengambil suatu hukum. Ya. Nah, saya pengen di sini nih sebelum kita melangkah lebih jauh, saya pengen kalian semua ya bentuk beberapa kelompok, 4 kelompok sesuai dengan keempat mazhab ini ya. Ya, oke. Jadi tugas kalian cari bagaimana pandangan tentang mazhab-mazhab ini ya. Ya, untuk waktunya dari sekalian saya kasih waktu 15 menit ya. Ya, gunakan waktu selama 15 menit ini untuk mencari tahu seperti apa pandangan mazhab ini tentang aborsi dalam Islam. Ya, silakan dimulai diskusikan. Ya, baik adik-adik sekalian, saya kira cukup diskusinya. Udah mendapatkan beberapa pandangan kira-kira? Ya, udah didiskusikan? Oke, sekarang coba kita dengarkan sama-sama ya. Bagaimana sih pandangan tentang keempat mazhab ini. Kelompok 1 ya yang Hanafi, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mewakili teman-teman yang hasil diskusi kami adalah mazhab Hanafi, yaitu membolehkan aborsi ketika dalam usia sebelum 4 bulan.
Itu aja dari hasil diskusi kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang kelompok 2. Ya, Irfan, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 2 untuk membahas mengenai pandangan Islam menurut mazhab Maliki mengenai hukum tentang aborsi. Kalau dalam pandangan mazhab Maliki, aborsi itu diharamkan, dilarang. Akan tetapi ada faktor-faktor yang membolehkannya. Yang pertama itu apabila pas kelahiran, pas ibunya mengandung, terjadi permasalahan baik segi kesehatannya, jika memungkinkan bayi itu diaborsi, itu supaya ibunya tersebut dalam segi kesehatannya itu tidak terganggu. Dan yang kedua, apabila dilihat dari bayinya, dari segi kandungannya, apabila segi kandungannya itu mengalami permasalahan dari segi kesehatan, memungkinkan bayinya itu tidak memungkinkan hidup secara lama, itu maka diperbolehkan aborsi. Mungkin itu saja menurut pandangan Imam Maliki yang kami diskusikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk Syafi'i kelompok 3 siapa? Ya, kami dari perwakilan atau yang mengenai pandangan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aborsi dilakukan sebelum 40 hari. Yani catatannya aborsi diizinkan oleh pasangan suami dan tidak membahayakan ibu hamil. Ya, sekian dari pandangan Imam Syafi'i dari kelompok 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, yang kelompok 4 silakan dipaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 yaitu mazhab Hambali, yang dimana mazhab Hambali ini berpendapat bahwa aborsi itu dibolehkan. Tetapi apabila ada faktor-faktor seperti di mazhab Maliki itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau ada kecacatan dalam rahim ibu itu dibolehkan aborsi. Ya. Sudah. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Baik, adik-adik sekalian. Jadi sebelum kita melihat lebih jauh tentang pandangan-pandangan para mazhab ini, coba kita lihat dulu satu ayat Al-Quran di Quran surat Al-Maidah ayat ke-32 ini. Ada yang bisa bacakan? Ya, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajali dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a ila akhiril ayah. Jadi adik-adik sekalian, pada ayat ini dengan jelas Allah mengatakan bahwa kalau ditafsirkan oleh para mufassir bahwa membunuh satu nyawa itu sama dengan kita membunuh semua nyawa, ya. Membunuh satu manusia sama dengan membunuh semua manusia. Begitupun sebaliknya, menyelamatkan satu manusia itu sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya, ini sebagai pengantar saja. Sekarang kita masuk. Kalau tadi hasil diskusinya itu sudah tepat, tetapi ada yang masih kurang kalau saya melihat hasil diskusinya. Kalau kita lihat yang pertama, adik-adik sekalian, kalau dari mazhab siapa pertama tadi? Hanafi. Ya, kita lihat sama-sama. Jadi kalau mazhab Hanafi, dia itu mengizinkan aborsi, ya tetap ya, jika kondisi ibu membahayakan, ya. Jika kondisi ibu berbahaya untuk kelangsungan hidupnya, maka aborsi dia
diizinkan. Akan tetapi ya, izinnya aborsi ini ada syaratnya. Apa? Ketika usia janin itu belum 4 bulan. Sebelum usia 4 bulan itu baru diperbolehkan untuk aborsi menurut mazhab Hanafi, ya. Sedangkan ketika usianya sudah lewat dari 4 bulan, maka aborsi dia tetap tidak diperbolehkan. Jadi setelah tahap ini, ya, mayoritasnya ulama Hanafi itu menganggap bahwa aborsi nggak boleh sudah. Ya. Tetapi walaupun seperti yang saya katakan tadi, ya, ada perbedaan-perbedaan lagi. Walaupun sebagian dari ulama Hanafi itu tetap ada yang membolehkan walau usia kandungan sudah 6 bulan, 7 bulan dan lain sebagainya macamnya. Ini pandangan Hanafi. Kemudian kita lihat bagaimana pandangan Maliki, ya, hampir sama, ya, sama juga dengan pendapatnya Hanafi tadi. Aborsi sudah diperbolehkan ketika nyawa ibu dalam bahaya nyata dan tidak ada alternatif lain. Tetapi ada juga alasan lain juga dia diperbolehkan aborsi. Kalau tadi Hanafi satu aja alasannya tadi itu, ya. Sedangkan di Maliki ada juga alasan lain, yaitu aborsi juga dapat diizinkan jika janin mengalami kelainan serius yang tidak memungkinkannya bertahan hidup setelah lahir. Ya. Di situ letak perbedaannya. Kemudian, ya, kita masuk lagi di Syafi'i. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i? Sama juga berkaitan dengan keselamatan ibu, ya. Keselamatan ibu itu lebih utama lagi menurut mazhab Syafi'i juga ini, ya. Nah, tetapi ada juga alasan lain dia diperbolehkan untuk aborsi, yaitu, ya, diperbolehkan jika janin memiliki kelainan genetik yang sangat serius atau cacat yang mengancam hidup atau kesehatannya setelah lahir. Ini pandangan Imam Syafi'i. Dan pandangan Imam Hambali ini dia cenderung memiliki pandangan yang lebih ketat dari ketiga imam-imam sebelumnya itu, ya. Walaupun tetap, ya, kalau mazhab Hambali ini dia mengizinkan aborsi tetap sama tadi tuh, jika nyawa ibu dalam bahaya nyata. Nah, alasannya cuma satu ini toh. Selain daripada ini, apa? Dia diharamkan. Nggak ada alasan lain selain daripada ini. Ya, jadi seperti itu pandangan dari keempat imam mazhab kita. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan, adik-adik sekalian? Nggak ada ya? Jelas ya? Ya. Kemudian kita masuk dulu adik-adik sekalian di macam-macam abortus. Apa saja sih abortus itu? Ya, jadi ada abortus spontan, ada abortus provokatus, dan ada abortus provokatus kriminalis, ya. Nah, ini kalau abortus spontan itu dia keguguran, ya. Kalau istilahnya kita itu keguguran, ya. Nah, kalau kita lihat penyebabnya itu kelainan kromosom, kesehatan ibu, infeksi rahim, ya, faktor umur ibunya mungkin terlalu tua, terus gaya hidup dan faktor lingkungan, ibunya merokok dan lain sebagainya macamnya, stres dan emosional dan lain sebagainya macamnya. Ini ada abortus spontan, ya, keguguran. Kalau biasanya kita nanya ini, lo itu bagaimana hukumnya, Pak? Kalau yang seperti itu tuh, ya nggak ada hukum yang seperti itu, ya. Apa kita memberikan hukum? Sedangkan hal itu adalah hal yang tidak disengaja. Sama halnya, saya kasih contoh ini, ya. Salah satu ibu dalam kondisi hamil, dia masuk dalam kamar mandi, terpleset kakinya jatuh, tertindis, jatuhnya itu menindis perutnya sehingga menyebabkan keguguran, ya. Nah, apakah ini kalau kita nanya hukumnya bagaimana? Ya nggak ada, orang dia bukan keinginannya dia. Ya, nah itulah spontan dia, ya, bukan hal yang disengaja. Nah, itu abortus spontan. Kemudian ada juga abortus provokatus. Ya, ini abortus yang disengaja, ya. Jadi abortus provokatus ini ada pengguguran kehamilan yang dilakukan oleh
tim medis dengan alasan bahwa kehamilan membahayakan bagi kehidupan ibu. Jadi ini yang saya tanyakan di awal tadi itu, adik-adik sekalian. Ketika ada kondisi, jadi seperti kisah nyata, saya punya teman ya, tahun kemarin itu teman saya masuk, istrinya itu udah mau melahirkan di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, tim medis, tim kesehatan memberikan pilihan kepada dia. Ya, ini teman dekat saya ini, adik-adik sekalian, ini kisah nyata ini. Ya, diberikan pilihan kepada teman saya ini, ya, yang bisa diselamatkan itu antara ibu sama anaknya saja. Ditanyain ke teman saya itu sebagai suaminya, itu ditanyain, kamu harus memberikan pilihan yang bisa diselamatkan ini antara ibu sama anaknya. Kamu mau menyelamatkan ibumu, istrimu, tapi bayimu nggak selamat, atau kamu mau menyelamatkan bayimu tetapi istrimu nggak selamat. Ya. Nah, bagaimana pandangan Imam Mazhab? Apa yang harus diselamatkan, ibunya atau anaknya? Kira-kira menurut kalian siapa? Ya, tadi jelas ya, hasil diskusinya juga tadi sepakat bahwa yang harus diselamatkan itu adalah ibunya. Tapi saya lanjutkan kisah yang tadi itu, adik-adik sekalian, teman saya itu jadi teman saya itu berusaha untuk menyelamatkan dua-duanya. Ya, tim medis melakukan usaha. Ya, alhamdulillah ternyata dua-duanya bisa selamat. Akan tetapi adik-adik sekalian, ya, 3 hari kemudian ternyata ibunya ya meninggal. Istrinya itu loh meninggal, meninggalkan bayi yang masih kecil sekali itu. Ya, ya, maka ini kalau kita bilang bahwa apa sih taunya dokter itu, mati dan hidup itu urusan Allah, itu benar adik-adik sekalian. Ya, tetapi kita juga harus tetap mengikuti tim medis itu. Mereka memberikan pendapat itu karena mereka sudah ahli, sudah tahu, dan tugas kita itu mengikuti orang-orang yang paham, ya, bukan justru menentangnya seperti itu. Kemudian adik-adik sekalian, ada juga abortus provocatus criminalis. Nah, ini kejadian yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita. Apa itu abortus provocatus criminalis? Yaitu pengguguran kehamilan yang dilakukan tanpa alasan yang sah dan dilarang oleh hukum, baik menurut agama ataupun negara. Dia nggak punya alasan, tetapi dia hendak melakukan aborsi. Maksudnya nggak ada alasan yang sah dia itu. Ya, alasannya itu dia nggak dibenarkan dalam agama maupun negara. Ya, kira-kira ada nggak contoh kasus yang seperti ini? Banyak. Apa kira-kira contoh kasusnya? Hamil di luar nikah. Pernah kalian ketemu? Ya? Pernah. Ya. Bahkan beberapa media itu banyak yang memberitakan tentang menemukan bayi di sungai lah dan lain sebagainya macamnya. Kan sering kejadian seperti itu. Itu bayi itu kan nggak mungkin tiba-tiba ada. Ya, nggak mungkin dia tiba-tiba ada. Tapi ada ibu yang menggugurkannya dan setelah itu dia dibuang. Ya. Nah, ini contoh kasusnya kan seperti itu, adik-adik sekalian. Ya. Apalagi kehidupan kita zaman sekarang ini sudah terkontaminasi dengan kehidupan luar, ya, sehingga hidup kita ikut-ikutan ala-ala barat sana, ya, kehidupan bebas dan lain sebagainya macamnya. Sehingga kalau sudah hidup bebas, pergaulannya bebas, akhirnya apa ujung-ujungnya? Ya, ujung-ujungnya laki perempuan sudah nggak memiliki batas lagi, ya. Pacaran, ujung-ujung pacaran, berhubungan dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya apa? Hamil. Ketika hamil, malu juga kalau sampai ketahuan orang tua, malu juga kalau sampai ketahuan masyarakat. Sehingga supaya nggak ketahuan sama masyarakat, apa yang dilakukan? Menggugurkan. Hukumnya bagaimana itu? Haram. Apa dasarnya? Ayat yang tadi itu, membunuh satu manusia sama dengan membunuh
semua manusia. Ya, baik adik-adik sekalian, sampai sini kira-kira ada yang ingin dipertanyakan? Siap ada. Ya, Saiful. Bagaimana tentang abortus menurut hukum negara? Bagaimana pandangan negara kita tentang abortus ya, hukumnya ya? Ya. Ya, kira-kira ada yang tahu jawabannya? Ya, silakan. Oke, baik, saya akan langsung menanggapi pertanyaan dari saudara Saiful bahwasanya bagaimana hukum negara tentang abortus. Bahwasanya di dalam negara sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwasanya abortus itu dilarang bagi orang. Ya, dilarang ya? Iya. Ya, tetap ya ada lagi ayat-ayat yang membolehkannya ketika kondisi seperti tadi itu. Ya. Bagaimana Saiful? Cukup jawabannya? Ya, cukup. Oke. Yang lain? Ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana cara menanggulangi abortus provokatus kriminalis yang sering terjadi di masyarakat? Iya, bagaimana menanggulangi abortus provokatus kriminalis ini ya? Mengatasinya seperti apa sih? Apalagi saat-saat sekarang ini banyak sekali yang berkembang ini kejadian aborsi di luar nikah dan lain sebagainya macamnya ini. Ya, kira-kira ada yang ngerti? Ya, Irfan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nanti saja saya menjawab pertanyaan dari tadi. Bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama itu dari segi orang tua, pendekatan orang tua, di mana orang tua itu harus lebih teliti lagi dalam menjaga dan mendidik anaknya, memasukkan anaknya itu ke dunia pendidikan yang lebih baik. Yeah. Dan yang kedua itu dari segi pergaulannya. Pergaulannya itu apabila pergaulannya memilih teman dan sebagainya, itu juga cara menanggulangi bagaimana terciptanya hamil di luar nikah dan sebagainya. Yang ketiga, apabila ada pelaku yang ingin menggugurkan anaknya ke pihak-pihak, kan kalau menggugur anaknya kan otomatis mereka akan memberi obat dan sebagainya. Itu dipantau lagi. Mungkin itu saja yang saya jawab atau paparkan. Jadi yang kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, give applause untuk kita semua. Ya, jadi seperti itu adik-adik sekalian. Kalau dalam hukum negara itu jelas ada undang-undang yang melarangnya, ya. Akan tetapi tetap ada kondisi-kondisi yang membolehkan berdasarkan dari hasil kesepakatan tim medis, ya. Kemudian kalau dipertanyakan bagaimana mengatasi atau menanggulangi abortus provokatus kriminalis ini, ya, jawaban dari Irfan itu juga sudah betul, ya, sudah benar itu, ya. Cuma yang perlu kita garis bawahi di sini, kita memiliki tripusat pendidikan, ada pendidikan lingkungan keluarga yang paling pertama, kemudian lingkungan masyarakat sama lembaga pendidikan sekolah. Nah, tripusat pendidikan inilah yang menjadi poin penting bagi kita untuk menanggulangi abortus provokatus kriminalis ini. Dimulai dari pendidikan keluarga, memberikan basic-basic tentang berbahayanya hal seperti ini, ya. Bagaimana pergaulan-pergaulan di tengah-tengah masyarakat, kemudian memilih lingkungan masyarakat yang baik, dan kemudian pilihkan anak-anaknya lingkungan sekolah yang bagus juga. Insya Allah, ya. Hal-hal seperti ini itu akan terhindari. Kan banyaknya terjadi seperti ini kan karena akibat dari bebasnya pergaulan anak-anak kita kan seperti itu, sehingga mereka hamil, melakukan aborsi di luar
pernikahan. Ya, adik-adik sekalian, kita tahu sudah bagaimana hukum aborsi dalam Islam. Jelas dia diharamkan ya ketika dia tidak memiliki alasan. Seperti kalian ini ya. Kalian ini masih sekolah kan? Ya, masih kuliah. Jadi fokus dengan sekolah kalian ya. Jangan aneh-aneh ya. Apalagi yang pacaran dan lain sebagainya macamnya itu tinggalkan dulu. Karena kebanyakan adik-adik kita yang aborsi itu dimulai dari pacaran awalnya itu ya, ketika sudah pacaran, dekat-dekatan, berduaan, melakukan hubungan, akhirnya hamil, akhirnya aborsi di luar nikah, atau bahkan ada yang sampai menikah putus sekolahnya. Kalau sudah seperti itu apa? Ya, nggak ada harapan sudah. Makanya adik-adik sekalian, kalian fokus dulu, jangan sampai kejadian ini menimpa kalian. Ya, iya, jangan sampai menimpa kita semua. Ya, baik adik-adik sekalian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang transplantasi anggota tubuh ya. Bagaimana hukumnya dalam Islam ya. Ini juga menarik sekali ini ya. Insya Allah nanti kita akan diskusikan pekan depannya. Untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.